Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo, kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan dalam podcast kita episode hari ini. Tentunya hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, yaitu ada Sri Mulyati. Hai. Dan juga ada Aisyah Julaika Azhara. Semua. Nah, tentunya kita hari ini akan membahas tentang logika matematika di dalam podcast Belajar Santai bareng Raihan. Oke, pada materi ini bisa dibilang materi yang bikin alis menyerunyit seperti itu ya. Tapi tenang dulu. Di sini kita belajar sambil senyum, bukan sambil stres, ya kan teman-teman? Betul. Jadi kita itu belajarnya sambil kayak ngemil gitu ya, ringan dan gampang ditelan. Nah, kalau kalian tiba-tiba pusing duluan, berarti kalian butuh cemilan beneran. Bener banget ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke bagian-bagian detailnya, terlebih dahulu nih kita jelasin dulu sebenarnya apa sih logika matematika itu. Nah, logika matematika ini merupakan cara matematika yang mempelajari tentang cara berpikir dengan benar. Intinya tuh biar kita nggak kayak apanya sih benar gitu. Nah, benar sekali. Jadi logika matematika itu ngajarin kita bagaimana cara kita menyusun sebuah pernyataan yang dimana bisa dinilai salah atau benar. Nah, seperti pernyataan 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Itu merupakan pernyataan yang benar ya teman-teman. Nah, kalau semua siswa suka matematika, belum tentu. Karena saya sendiri pun kurang suka sama matematika ya. Nggak semuanya suka matematika gitu ya. Oke, itu tadi penjelasan detail mengenai logika matematika. Nah, sekarang kita masuk nih di bagian konjungsi, diskursi, negasi, dan berimplikasi. Nah, kita mulai dari dasar dulu nih. Konjungsi, diskusi, negasi, dan berimplikasi. Nah, apa sih kira-kira pengertian ini kita jelasin secara have fun aja gitu ya, supaya nggak garing banget gitu. Nah, kalau itu ciri-cirinya itu menggunakan kata dan. Jadi contohnya, aku belajar dan aku paham. Nah, kalau diskusi itu menggunakan kata atau. Contohnya tuh kayak aku belajar atau aku tidur lagi. Pokoknya ada salah satu aja, itu sudah benar. Nah, lalu ada negasi atau biasa kita sebut ingkaran. Kalau negasi itu pernyataannya menjadi kebalikannya. Jadi misalnya pernyataan sebelumnya aku rajin belajar, terus dinegasikan menjadi aku tidak rajin belajar. Tapi jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh ya teman-teman. Nah, jadi itu intinya menambahkan kata tidak atau membalik makna pernyataan tersebut. Nah, selanjutnya ada implikasi dan implikasi. Kalau implikasi itu adalah menunjukkan pernyataan hubungan sebab dan akibat. Jadi menggunakan kata jika, maka contohnya jika aku belajar, maka aku paham. Nah, lalu ada implikasi menggunakan kata jika dan hanya jika. Contohnya, aku lulus ujian jika dan hanya jika nilai itu di atas KKM. Atau kamu bahagia jika dan hanya jika saldo Shopee Paymu itu masih ada. Itu merupakan logika kehidupan ya teman-teman. Bener banget ya. Siapa sih yang langsung ke saldo Shopee Pay-nya terisi Anda? Nah, tadi itu kita sudah membahas mengenai konjungsi, diskusi, implikasi, dan juga diimplikasi. Sekarang kita masuk ke dalam argumen, dalam logika. Argumen itu mempunyai 2 bagian penting, yaitu ada premis dan juga konklusi. Nah, jadi kalau premis adalah sebuah tindakan dasar atau asumsi awal. Kalau konklusi adalah kesimpulan dari premis tersebut. Contohnya nih, simple. Premis 1, jika aku belajar, aku paham. Premis 2, aku belajar. Nah, konklusinya aku paham. Ini yang dilambangkan oleh modus valens. Jadi kalau tidak itu bagaimana? Nah, itu disebut modulus valens. Jadi, misalnya nih, premis 1, aku belajar dan aku paham. Terus premis 2, aku tidak belajar. Maka konklusinya adalah aku tidak paham. Nah, itu tadi penjelasan dari argumen, yaitu ada premis, konklusi, modus ponens, dan modus valens. Selanjutnya, kita masuk lagi nih, ada 3 bentuk lain dari pernyataan implikasi, yaitu ada inverse, konvensi, dan kontraposisi. Nah, contoh ini, jika hujan, maka jalanan basah. Nah, kalau inverse itu kebalikannya. Jadi, itu dikasih negatif. Jadi contohnya P implikasi Q menjadi negatif B implikasi negatif Q. Contohnya jika hujan maka jalanan basah. Jadi kalau di negasi jika tidak hujan maka jalanan tidak basah. Nah, kalau konvensi ini merupakan kebalikannya. Jika jalanan basah, maka hujan. Nah, kalau kontraposisi ini semuanya dibalik. Yang awalnya P implikasi Q menjadi Q implikasi P.
Terus yang alam positif menjadi negatif. Jadi hasil akhirnya adalah negatif T, implikasi negatif T. Jadi contohnya kan tadi jika hujan maka jalanan basah. Jadi kalau di kontraposisi itu jika jalanan tidak basah maka tidak hujan. Nah, sampai di sini menarik sekali nih pembahasan kita pada kali ini. Dan gak terasa kita sekarang masuk ke dalam pembahasan materi yang terakhir, yaitu mengenai cara menarik kesimpulan dalam logika. Yaitu salah satunya silogisme. Nah, silogisme itu merupakan argumen yang ramai. Contohnya, kayak premis 1, aku belajar. Jika aku belajar, aku paham. Nah, premis 2, jika aku paham, maka aku mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, kesimpulannya, jika aku belajar, aku akan mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, kalau contoh lain di premis 1 misalnya aku mampu dan aku kaya. Terus di premis 2 aku kaya maka bahagia. Jadi kesimpulannya adalah aku menabung dan aku bahagia. Iya, betul sekali ya. Oke, dan itu dia pembahasan kita mengenai tentang logika matematika. Ternyata nggak seseru yang kita bayangkan ya teman-teman. Semoga kita semua juga semakin paham ya dengan materi logika matematika ini. Betul, yang penting itu logika ini untuk dibahas secara jernih dan juga jelas seperti itu ya teman-teman. Ya, benar sekali. Nah, nggak kerasa nih kita sedang ada di penghujung podcast kita kali ini. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan podcast kita sampai terakhir ini. Dan sampai ketemu pada episode kita selanjutnya. Dan jangan lupa, selanjutnya kita akan menyaksikan movie dari kelompok kita. Selamat menyaksikan. Hai Kisha. Halo. Habis belajar apa? Aku tadi habis belajar matematika di kelas. Hari ini kan kita ada les privat. Hah? Oh iya, kita udah kelas privat ya matematika. Bareng aja yuk. Sekarang? Kayaknya sih sekarang sih jamnya. Nah, ayo bareng. Ayo bareng. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Ibu. Oke anak-anak, hari ini kita absen dulu ya. Ya Ibu, Ibu. Cika, hadir ibu. Arifat, Hadir Ibu. Rehan, Kayaknya nggak ada Ibu. kemana nih? Kayaknya sakit deh bu, soalnya ada suratnya tadi datang. Oh, Caca, Caca. mana? Gak tahu bu. Terus Rimo kemana? Kayaknya dia ada acara keluarga Bu. Iya bu. Ya. Oh iya nih, kemarin materinya sampai mana ya? Sampai negasi bu. Kemarin ibu ada ngasih PM nggak? Ada Ibu. Oh iya, yang 2 soal itu ya? Ya Ibu. Oh, oke. Oke, sekarang kita bahas sama-sama ya. Oke, sebelum kita bahas nih, ada yang berani nggak nih maju ke depan? Saya Ibu. Oke, Arifah, sekarang maju ke depan ya. Baik Ibu. Kerjanya pakai rumusnya. Baik Ibu. Sudah Ibu.
Terima kasih Arifan, ibu yang pinter banget. Sekarang kita bahas nih ya. Iya ibu. Oke, pernyataannya hari ini cerah. Negasinya kebalikan dari P. Hari ini tidak cerah. Benar, good job. Terus ke tabel kebenarannya. Jika P-nya benar, maka negasi P-nya salah. Benar. P-nya salah, maka negasinya menjadi benar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua ya. Ada yang berani lagi nggak nih? Ibu saya mau ikut coba ibu. Boleh Cika, maju ya nak. Sudah selesai ibu. Oke Cika, selamat duduk dulu ya. Sekarang kita mau bahas sama-sama. Ya ibu, terima kasih. Konjungsi. Pernyataannya Arifah mengerjakan PR. Ininya Cika membawa buku. P konjungsi Q, Arifah mengerjakan PR. Maka Arifah mengerjakan PR dan Cika membawa buku. Konjungsi itu kedua nilai P dan Q-nya itu harus benar. Jadi semisal satu aja salah, tidak bisa. Oh, berarti P dan Q itu harus benar ya bu? Benar sekali Arifah, good job. Sekarang kita bahas disjungsi. Jadi Ibu kasih tahu ya, disjungsi ini jika salah satu aja benar antara P sama Q-nya, maka semuanya itu benar. Paham? Paham ibu. Disjungsi ini pakai simbol P yang artinya atau. Ibu kasih contoh. Nih, misal P-nya itu Zara sarapan nasi goreng. Zara sarapan nasi goreng. Gesti minum susu. P disjungsi Q-nya adalah Zara digoreng atau Desti minum susu. Bu, berarti kalau cuma Desti minum susu itu tetap benar ya bu? Betul sekali Arifah. Jadi, disjungsi ini di dalam logika matematika, jika salah satu aja ini benar, maka semuanya benar. Baik bu, terima kasih. Oke, selanjutnya kita ke tabel kebenarannya ya. Nah, ini tabel kebenarannya. Jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka disjungsinya benar. Jika P-nya benar, biarpun Q-nya salah, dia tetap benar. Terus P-nya salah dan Q-nya benar, tetap benar. Nah, semisal P dan Q-nya sama-sama salah, maka disjungsinya salah. Oh, kalau misalnya pernyataannya ada salah satu salah, walaupun ada benarnya bu di pernyataan yang lain, berarti hasilnya bakal jadi benar dong bu. Good job, benar sekali Cika. Nah, sampai yang Ibu jelasin ini apakah sudah paham? Paham ibu. Sudah paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi implikasi. Implikasi. Kalau di implikasi ini, tambahan jika dan maka. Kalau di konjungsi, dia ketambahan dan. Dan di disjungsi tadi ketambahan atau. Ya, benar sekali. Rumus implikasi itu
Ki. Ini dia. Jadi, misal P-nya itu hujan turun dan Q-nya itu jalanan menjadi basah. Jadi, P-nya adalah jika hujan turun, maka jalanan menjadi basah. Ini tadi tabel kebenaran implikasi. Apa ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau nanya. Di tabel kebenarannya, kenapa kalau diimplikasi pernyataannya salah dan Q-nya salah, kok hasilnya jadinya benar, Bu? Nah, jadi seperti ini. Jika B-nya hujan tidak dan S-nya salah, berarti jika hujan tidak turun, maka jalanan menjadi tidak basah. Masa semisal hujan turun nih, tapi jalanannya nggak basah, nggak masuk kan? Oh iya, Ibu. Nah, jadi kalau semisal nggak ada hujan, tapi jalanan menjadi tidak basah. Kalau semisal, kalau hujan jalanannya basah atau enggak? Basah, Basah, Ibu. Kalau nggak hujan jalanannya basah atau enggak? Tidak, Nah, Ibu. maka itu jika P dan Q-nya salah, maka pernyataannya menjadi benar. Oh, ya, Ibu paham. Paham? Paham. Nah, itu tadi implikasi. Yang sekarang itu biimplikasi. Biimplikasi ini disimbol dengan seperti ini. Dan ketambahan kata jika dan hanya jika. Jadi semisal hujan turun, jika dan hanya jika jalanan menjadi basah. Kalau implikasi itu tadi jikanya di depan, kalau biimplikasi itu jikanya di tengah. Paham? Paham, Ibu. Ini dia tabel kebenarannya. Bedanya sama implikasi yaitu di sini. Kalau di implikasi tadi, jika P-nya itu salah dan Q-nya benar, maka implikasinya itu menjadi benar. Nah, kalau di biimplikasi, jika P-nya salah dan Q-nya benar, maka biimplikasinya menjadi salah. Oke, untuk selanjutnya kita sampai sini dulu. Kalian belajar di rumah ya, karena minggu depan Ibu mau kasih kalian latihan soal yang kita bahas hari ini. Baik, Ibu. Belajar kreatif ya. Iya, apa banget. Ini juga dimakan, kita pada pembelajarannya. Kemarin Ibu bilang ada tugasnya. Ya, iya, ada tugas. Kamu sudah ngerjain belum? Sudah dong. Oh, kalau aku sih, aku udah sudah sih. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, hari ini Ibu mau absen dulu ya. Ini semuanya hadir atau ada yang sakit nih? Hadir semua, Ibu. Oke. Nah, ini kan implikasi. Ini 1, 2, 3 itu bagian dari implikasi. Implikasi kan simbolnya iya. Kita kasih contoh. Misal P, hari ini hujan, dan Q, nah jalanan menjadi basah. Jadi, Basah. Sekarang Ibu mau tanya, kalau ada simbol ini berarti apa?
Tidak, Ibu. Tidak. Ya. Benar. Nah, kalau ini kan V-nya, ini V-nya. Ibu kasih contoh yang implikasi. Kan ketambahan jika dan maka ya? Jika. Hari ini hujan, maka jalanan menjadi basah. jalanan Menjadi basah. menjadi basah. Oke, ini kalau implikasi. Sekarang kalau inverse, dibalik. Q-nya di depan, P-nya di belakang. Ada yang bisa maju nggak? Saya dulu. Good job, benar sekali. Terus kemudian ini tadi contoh yang converse. Sekarang ibu mau kasih contoh yang inverse. Negasi P, negasi Q. Jika hari ini Tidak hujan, tidak hujan, maka maka jalanan menjadi basah. tidak basah. Tidak basah, Ibu. Benar. Maka Jalanan jalanan basah. menjadi Tidak basah. tidak Basah. basah. Good job. Sekarang ibu mau Cika kerjain yang bagian kontraposisi. Sudah? Oke. Sekarang ibu mau tanya, apa bedanya yang di sini sama di sini? Bedanya karena penyataannya dia Q-nya tuh pertanyaan kedua, Bu, jadi balik, Bu. Selain itu, Terus juga ada kata negasi, jadi kata final. ada yang ngeh nggak apa bedanya? Apa? Itu kalimatnya. Apa? Jika yang ibu tadi contohin jalanan menjadi tidak basah, tapi yang jika kerjakan jika jalanan tidak menjadi basah. Nah, di sini bedanya. Ada yang tahu ini salah atau benar? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah, kata tidak ini semua ini benar dua kalimat ini. Mau tidaknya itu di belakang jalanan atau tidaknya itu di belakang menjadi, tapi di dalam logikanya ini tetap sama. Jalanan menjadi tidak basah dan jika jalanan tidak menjadi basah. Sama aja kan maknanya? Sama itu. Nah, ini dia tadi bagian dari benar, good job. Sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Sebelum kita masuk ini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Cukup ibu. Cukup, Ibu. Cukup jelas ya? Jelas ya, jelas. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Nah, anak-anak ini latihan soal yang ibu kasih. Kalian bisa milih di antara 4 ini yang mau kalian kerjain. Kerjanya papan tulis ya. Siapa yang mau nyoba? Hei, Ibu. Di sebelahnya boleh. Sini aja ya, Bu. Sudah ibu. Good job. Sekarang soal yang ketiga dan keempat siapa yang mau? Saya. Good job, pintar semua anak-anak ibu. Benar. Oke, anak-anak sudah paham belum sama materi yang dijelasin tadi? Sudah paham, Ibu. Sudah paham, benar? Benar. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Penarikan kesimpulan.
ini kan agak rumit. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dulu Rina nanya, itu yang di kolom 5 itu kenapa benar semua yang ini ya? Iya Ibu. Nah, kolom 5 ini kan hasil dari kolom 4 dan kolom 2. Kan? Jika implikasi itu masih gegap, kalau implikasi 3 salah satu ada yang benar, maka hasilnya tetap benar. Dan jika dua-duanya salah, hasilnya tetap benar. Seperti itu. Paham? Paham Ibu. Jadi Bu, kalau dua-duanya salah, hasilnya tetap benar ya Bu? Iya, Rifa, benar sekali, Pujo. Oke anak-anak, berhubung bel sekolah sudah berbunyi, pelajaran selanjutnya nanti matematikanya kita lanjut di gedung baru ya. Soalnya di gedung yang ini, di kelas yang ini mau direnovasi. Baik, Ibu. Ya baik, terima kasih. Yuk, ayo ke kantinnya. Ayo. Kamu udah? Udah, aku udah nyanyi. Kamu udah? Selamat pagi anak-anak. Gimana tadi istirahatnya? Udah makan? Sudah, Ibu. Kenyang? Alhamdulillah. Ya sekarang kita fokus belajar matematika. Kemarin kita belajar apa? Tadi kita belajar apa? Tadi kita belajar Tentang penarikan kesimpulan. Nah, Masih ingat nggak apa aja? Premis, ada premis 1, premis 2, argumen dan konstruksi atau kesimpulan. ya benar. Sekarang kita belajar polanya ya. Tadi kan penarikan kesimpulannya, sekarang kita belajar polanya. Oke anak-anak, sekarang kita bahas ya. Ini tadi pola penarikan kesimpulan. Pola penarikan kesimpulan itu ada 3. Yang pertama modus ponens, yang kedua modus tollens, dan yang ketiga nanti kita bahas habis ini yaitu silogisma. Yang pertama kita bahas modus ponens. Modus ponens, premis 1, P implikasi Q. Premis 2, P konklusinya Q. Dibaca jika diketahui P implikasi Q benar dan P ini benar, maka disimpulkan Q ini juga benar. Contohnya, premis 1, jika 4 ditambah 4, 8, maka 8 lebih besar dari 7. Premis 2, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Konklusinya, Q. Berarti, maka 8 lebih besar daripada 7. Ini untuk modus ponens. Sekarang kita ke modus tollens. Premis 1, P. Premis 2, negasi Q. Konklusinya negasi B. Dibaca, jika diketahui P benar dan ini benar, dan maka disimpulkan negasi P-nya juga benar. Contohnya, premis 1, jika hari ini hujan, maka cuaca dingin. Premis 2, cuaca tidak dingin. Ada negasinya. Berarti dia pakai tidak. Terus konklusinya yang ini. Berarti hari ini hujan. Benar. Sekarang kita masuk ke pola penarikan kesimpulan yang ketiga, yaitu silogisme. Benar. Yang pertama, premis 1, P. Premis 2, Q, R. Konklusinya P dan R. Dibaca, jika diketahui P benar dan ini juga benar, maka disimpulkan ini dengan ini itu benar. Oke, sekarang kita ke contoh dari prinsip silogisme. Contohnya, premis 1, jika Caca seorang siswa SD, maka Caca melaksanakan UN. Caca seorang siswa SD, ini merupakan P. Siswa SD sampai sini. Caca melaksanakan UN, ini merupakan Q. Premis 2, jika Caca melaksanakan UN, Q, ini Q tadi, maka Caca belajar di perpustakaan. Ini R. Benar. Konklusinya, jika Caca seorang siswa SD,
Maka Caca belajar di perpustakaan. Oh, berarti ini sama seperti kayak rantai ya, Bu. Yang P ngarah ke Q, yang Q ngarah ke R. Berarti nanti itu ujung-ujungnya P ngarah ke E. Ini tuh sama aja seperti logika penghubungan ada dua langkah ya, Bu. Nah, benar banget Arifah, benar. Gimana? Dari yang Ibu jelasin tadi apakah udah paham? Sudah ibu, sangat paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada Tidak ada ibu, karena penjelasan ibu sangat baik selalu. Alhamdulillah, baik sekali. Oke, karena materi yang Ibu sampaikan tentang logika matematika ini sudah selesai, maka kita akan bertemu di pertemuan ke depan lagi dan membahas soal yang lain, membahas materi yang lain. Kita cukupkan untuk logika matematika di sini. Semisal ada yang mau ditanyakan dan belum berani untuk bertanya langsung ke Ibu, bisa mendatangi Ibu di kantor ya nanti ya. Baik ibu. Terima kasih. Semangat belajarnya ya anak-anak ya. Iya ibu, terima kasih banyak ibuku. Iya, Ibu pamit dulu ya. Iya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi hati-hati ya. Iya ibu. Jadi kamu. Terima kasih telah menyaksikan Logika Matematika, mainkan logikamu.